Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sajidina Anissa Mehulika dan rekan saya Mutiara Nurelesia Ningrum, Putri Syifa Huriyasari, serta Sekar Putri Andrianti. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang artritis. Artritis atau radang sendi adalah peradangan yang terjadi pada satu atau beberapa sendi. Osteoartritis adalah peradangan kronis di sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Osteoartritis adalah jenis artritis atau radang sendi yang paling sering terjadi. Kondisi ini menyebabkan keluhan seperti sendi-sendi terasa sakit, kaku, dan bengkak. Osteoartritis bisa menyerang pada semua sendi, tetapi kondisi yang paling sering terjadi di sendi-sendi jari tangan, lutut, pinggul, dan tulang punggung. Osteoartritis terjadi ketika tulang rawan yang melapisi ujung tulang di persendian berangsur-angsur memburuk. Tulang rawan adalah jaringan yang keras dan licin, yang memungkinkan gerakan sendi yang hampir tanpa gesekan. Pada osteoartritis, permukaan kartilago yang licin menjadi kasar. Akhirnya, jika tulang rawan benar-benar habis, yang tertinggal hanyalah tulang yang bergesekan dengan tulang. Faktor-faktor yang meningkatkan resiko osteoartritis adalah usia yang lebih tua, obesitas, aktivitas beban berat, cedera sendi, gaya hidup sehari-hari, genetik, dan deformitas tulang. Gejala osteoartritis sering berkembang, perlahan, dan memburuk seiring berjalannya waktu. Tanda dan gejala osteoartritis meliputi rasa sakit, nyeri tekan, kekakuan, hilangnya fleksibilitas, sensasi kisi-kisi, terbentuknya tulang spurs yang terasa seperti benjolan keras yang terbentuk di sekitar sendi yang terkena. Untuk diagnosis dari osteoartritis, biasanya dokter akan meminta pasien untuk melaksanakan pemeriksaan penunjang. Apa aja sih pemeriksaan penunjangnya? Yang pertama ada pemindaian foto ronsen dan MRI untuk melihat kondisi tulang dan mendeteksi peradangan pada tulang dan sendi. Lalu yang kedua ada tes darah untuk mendeteksi infeksi atau penyebab lain dari peradangan sendi. Dan yang terakhir ada analisis cairan sendi untuk melihat apakah terjadi peradangan atau infeksi pada sendi. Osteoartritis sendiri belum bisa disembuhkan, tetapi ada cara untuk meringankan dari gejalanya. Terutama pada nyeri dapat dibantu oleh obat-obatan tertentu. Selain itu, hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan fisioterapi rutin guna untuk memperkuat otot-otot di sekitar sendi, meningkatkan jangkauan gerak, dan mengurangi rasa sakit. Cara mencegah kejadian osteoartritis adalah menjaga berat badan ideal, karena semakin berat tubuh maka semakin besar beban sendi yang harus dibawa. Selain itu, hindari menekuk lutut melewati 90 derajat saat membengkokkan lutut setengah. Jaga kaki serata mungkin selama peregangan untuk menghindari lutut yang melilit. Saat melompat, sebaiknya mendarat dengan lutut ditekuk. Rheumatoid arthritis yaitu adalah gangguan inflamasi kronis yang mempengaruhi banyak sendi termasuk di tangan maupun di kaki. Pada radang sendi, sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sendiri, termasuk sendi. Dalam kasus yang parah, penyakit ini menyerang organ internal. Rheumatoid arthritis ini juga mempengaruhi lapisan sendi, menyebabkan pembekakan yang menyakitkan dalam jangka waktu yang lama. Peradangan yang terkait dengan rheumatoid arthritis dapat menyebabkan erosi tulang dan deformitis. Rheumatoid arthritis ini juga dapat ditandai dengan adanya bengkak, nyeri, dan kaku pada sendi. Selain menyerang sendi, rheumatoid arthritis juga bisa menyerang organ lain seperti kulit, pembuluh darah, paru-paru, mata, dan jantung. Penyakit ini lebih sering terjadi pada wanita, terutama yang berusia 30 hingga 50 tahun kemudian. Faktor sebenarnya dari penyakit rheumatoid arthritis ini masih belum diketahui, namun kejadiannya dikorelasikan dengan interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. Rheumatoid arthritis ini tergolong penyakit autoimun, yang mana autoimun itu sendiri memiliki arti aktivasi imun yang abnormal, yang terjadi pada individu yang secara genetik memiliki kerentanan. Jadi hingga saat ini itu pencegahan untuk penyakit rheumatoid arthritis ini masih belum diketahui secara jelas.
Namun, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko terkenanya penyakit tersebut, yaitu diantaranya adalah menghentikan kebiasaan merokok. Yang kedua, menjaga kesehatan tulang dengan cara apa? Yaitu dengan cara menerapkan diet sehat yang kaya akan kalsium dan vitamin D serta mengkonsumsi makanan yang bergizi. Lalu menjaga berat badan yang ideal serta melakukan olahraga secara rutin selama minimal 30 menit setiap harinya. Dan yang terakhir adalah rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Adapun metode penanganannya yang disesuaikan dengan usia pasien dan riwayat penyakit pasien. Rheumatoid arthritis ini merupakan penyakit yang berlangsung dalam jangka panjang. Nah, penyakit ini itu bisa kambuh kembali bahkan setelah menghilang selama beberapa waktu. Artritis gout atau yang biasa kita sebut asam urat merupakan bentuk artritis inflamatorik yang terjadi pada individu dengan kadar asam urat darah yang tinggi. Asam urat ini dapat membentuk kristal dengan bentuk seperti jarum di sendi. Akibatnya, kondisi ini dapat menyebabkan serangan gout yang sangat nyeri, disertai kemerahan, bengkak, dan hangat di area tersebut. Ada beberapa faktor risiko artritis gout, diantaranya yang pertama genetik, obat-obatan, diet, alkohol, serta kegemukan. Artritis gout terjadi ketika kristal urat menumpuk di sendi. Kondisi ini menyebabkan peradangan dan rasa sakit yang hebat dari serangan asam urat. Kristal urat dapat terbentuk ketika seseorang memiliki kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Biasanya asam urat larut dalam darah dan melewati ginjal ke dalam urin. Namun, kadang-kadang tubuh memproduksi terlalu banyak asam urat atau ginjal mengeluarkan terlalu sedikit asam urat. Ketika ini terjadi, asam urat dapat menumpuk, membentuk kristal urat yang tajam, dan membutuhkan seperti urat di jaringan sendi atau sekitarnya, yang menyebabkan rasa sakit, peradangan, dan pembengkakan. Gejala artritis gout meliputi nyeri yang tiba-tiba dan parah pada sendi, biasanya di tengah malam atau dini hari. Nyeri di sendi. Rasa nyeri bisa terasa hangat pada saat disentuh dan terlihat merah atau ungu. Kekakuan pada sendi yang paling sering terkena adalah sendi jempol kaki, pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan. Pengobatan artritis gout untuk meredakan gejala pasien dapat diberikan obat-obatan seperti corticosteroid, obat antiinflamasi non-steroid, atau kortikosteroid. Sementara untuk mencegah terjadinya komplikasi, pasien dapat diberikan obat-obatan seperti allopurinol atau probenecid. Untuk mencegah terjadinya artritis gout, dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu minum banyak cairan, hindari alkohol, dapatkan protein dari susu rendah lemak, batasi asupan daging, serta pertahankan berat badan yang diinginkan.